ciri-ciri orang yang sudah bermakrifat itu seperti apa? Namun motor mawon. Ciri-ciri orang yang marifat. Kekasih Allah. Oh, kekasih Allah. Ciri-ciri kekasihnya Allah itu bagaimana? Ya ini tetap harus memahami dua kacamata itu tadi. Kalau kita melihat dari kacamata syariat, cara zahiriyah, kayaknya sih orang-orang yang ibadahnya tekun-tekun kan gitu. Nggak pernah pulang dari musola, pulang sebentar kembali lagi ke musola, wirid lagi ya gitu. Itu wali ya, gitu kan. Nah, tidak kalau dari sisi syariat. Kalau dari sisi hakikat, ini tidak ada yang tahu kecuali Allah itu sendiri, dirinya sendiri yang tahu. Soalnya kekasih Allah menurut sisi hakikat, orang yang tidak pernah lupa hatinya terhadap Allah. Nah, kadang itu spontanitas tergambar di dalam ucapannya, perilakunya. Apa yang dia bicarakan, ini selalu memberi motivasi agar kembali kepada Allah. Agar lekas sadar supaya kita selamat waktu hari ketika roh ini dikeluarkan dari jasad. Selalu wali-walinya Allah itu memberi motivasi, bersihkan hatimu agar kau bisa kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Ini salah satu ciri-ciri kekasihnya Allah. Dan ciri-ciri orang seperti itu, mengatakan seperti itu tanda bahwasanya mahabbah di dalam hatinya cenderung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dibahas, pasti kembalinya pasti ke Allah. Karena sesuai dengan ayat, orang-orang yang beriman itu kalau didatangkan apapun, takdir apapun, dia selalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya hatinya itu sadar, memahami bahwasanya apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Dan diambil kapanpun itu terserah Allah. Gitu loh. Hatinya selalu ridho, ikhlas menerima apapun ketetapan takdir yang Allah berikan. Itu ciri-cirinya kekasihnya Allah itu seperti itu. Hidupnya hanya seperti air mengalir. Dia selalu mengikuti apapun takdir yang diberikan oleh Allah. Oke sama Allah, pokoknya full oke pokoknya. Full oke. Buat seperti aja oke. Itu saya kira menurut pemahaman keilmuan yang sudah saya pelajari, dalam sisi hakikat itu wali-walinya Allah itu ciri-cirinya seperti itu. Dan juga banyak wali-walinya Allah itu yang tidak seperti itu. Seperti salah satu guru saya dulu, ketika saya belajar ngaji, berangkat sampai di rumah guru saya itu, guru saya adu ayam. Wah, ini di mana ini Pak Ustadznya kok adu ayam itu. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya yakin bahwasanya beliau ini adalah seorang yang dekat pada Allah. Makanya meskipun guru saya ini suka adu ayam, ya saya tunggu aja. Dan akhirnya benar, ketika kamu masih mau ngaji sama saya kan adu ayam ya guru saya itu. Ya enggak apa-apa, Yai. Yang penting saya mau ngaji. Oh ya sudah, masuk ke dalam. Akhirnya dikasih bocoran-bocoran keilmuannya itu tadi.
banyak macam-macamnya. Yang tahu adalah orang-orang yang mencapai tahapan-tahapan ke sana juga. Sejalan jalurnya itu searah dengan para kekasihnya Allah, mereka yang paham. Kalau nggak searah ya nggak bisa memahami. Ini ada lagi Gus, pemahaman tajali sama taholi ini. Apa itu maksudnya? Taholi, tajali. Taholi itu proses penghilangan keakuan manusia ke keakuan Allah. Katakanlah kalau di tahapan zikir itu dari la ilaha illa anta ke la ilaha illa ana. Jadi takholi ini masih ada dua. Muraqabah. Muraqabah itulah yang dimaksud takholi sebetulnya. Jadi proses penghilangan keakuan manusia menuju kesadaran Allah. Nah, kalau tajali, kesadaran Allah mutlak itulah yang dinamakan tajali. Jadi sudah tidak ada dua, tidak ada yang menggerakkan, juga tidak ada yang digerakkan. Jadi satu. Rasa hati, kesadaran hati seperti itu. Di tajali itu mutlak, hanya Allah yang hidup, yang bersuara, yang bisa mendengar, yang bisa apapun, mutlak bertajali kepada Allah. Semuanya ini adalah Allah. Itu namanya tajali. Kalau takholi masih ada dua, ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Mungkin ada lagi. Terus dalam perjalanan praktek zikir sirul asrar niki, di suatu hari niku kula pernah terngiang-ngiang kata-kata malamatiyah. Kula mboten ngertos belas malamatiyah niku napa. Akhirnya kula sempat mencari-cari di HP. Nggih sekilas-sekilas mawon. Malamatiyah, sebenarnya malamatiyah itu seperti apa kalau di penjelasan? Malamatiyah itu kekasihnya Allah, walinya Allah, tapi dia itu tidak mau diketahui kewaliannya gitu. Jadi dia sembunyi. Nah, cara sembunyinya itu macam-macam. Itu tadi ketika ada orang mau belajar sama dia menunjukkan kejelekannya, adu ayam, main domino kayak gitu. Jadi kalau orang tidak memang betul-betul tidak paham dari rasa hatinya, ya tidak jadi belajar. Karena memang dia menutup, tidak mau diketahui kewaliannya tadi. Itu malamatiyah. Tentang polisi ini intel, kelas intel, menutup diri. Oh iya, nyamar. Sebetulnya semua kasih Allah itu juga seperti itu sebetulnya dasarnya. Cuma kadang dihadapkan dengan berbagai umat. Jadi ya tidak bisa, memang ada yang ditugaskan untuk menyampaikan memang. Kalau yang menyampaikan itu berarti sudah memang ditugas suruh menyampaikan ajaran, di mana ajaran itu menyelamatkan rohaniyah umat ini kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Dan situ. Makanya visi misi yang dimaksud al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang dimaksud ulama itu adalah ulama yang membawa ilmu atau ajaran yang persis seperti nabi-nabi. Apa visi misi dari wahyu-wahyu Allah yang dibawa oleh
para nabi, yaitu tadi untuk menjaga keharmonisan kehidupan dunia ini dan bagaimana nantinya umat ini bisa kembali kepada Allah, kepada Tuhannya. Itu visi misi tugas dari para nabi-nabi itu. Nah, ulama ya yang seperti itu. Yang membawa misi-misi sama seperti nabi-nabi itu tadi. Nah itu kira-kira apa tujuannya Gus? Maksudnya itu kenapa kok ada kalanya Wali-walinya Allah. ya kekasihnya Allah itu kok pakai sembunyi-sembunyi begitu, kira-kira alasannya kenapa? Ya itu tadi, apa? Gini loh, setiap individu itu kan merasakan keasikan itu kan nggak sama. Ada yang sukanya mendengar musik, asik hidupnya kan gitu kan. Ada suka yang apa? Nyetel sound system itu terasa nikmat indah hidupnya kan gitu ya. Jadi beda-beda setiap individu benar. Ada yang sukanya keliling aja gitu kan. Itu kayaknya ada yang suka setelah dia baru tentrem kalau sudah ada di warung kopi ya itu ada juga seperti itu. Nah, itulah salah satu alasan para wali-walinya Allah itu. Jadi sesuai dengan rasa yang ada dalam jiwanya itu tadi. Saya enakan seperti ini kayaknya kan, nyaman, lebih nyaman, saya lebih fresh kan gitu. Seperti itu. Dari faktor kenyamanan masing-masing saja. Iya, nah kalau yang ditugas menyampaikan itu tadi, ya memang kenyamanannya menyampaikan, nyaman memang, gitu. Kalau tidak disampaikan, kayak lavanya gunung, gitu. Tidak nyaman. Setelah disampaikan, baru plong, nyaman. Macam-macam mas. Ada yang berpenampilan kan seperti orang gila juga ada kan. Ya memang dia asik seperti itu. Nah, kalau pakai sarung rapi, nggak asik dia. Seperti risih. Nyamanan pakai celana robek-robek gitu kan. Sendiri-sendiri. Berarti bukan karena faktor apa ya? Bukan karena faktor ada Tugas. Sesuatu yang menganggap dia nilai bahwa situasi kondisi masyarakat masih belum siap untuk menerima ajaran seperti ini, akhirnya dia menyembunyikan, menahan diri. Terus bisa juga karena faktor dia itu masih belum jejak lah istilahnya. Iya. Sehingga dia memutuskan untuk menahan diri dulu supaya ada tidak juga diketahui orang lain. Ada juga yang seperti itu kan, ya kembali lagi proses kenyamanan itu tadi. Ya. Kayaknya sih masih belum nyaman ini saya buka kan gitu. Nah, dan rasa nyaman itu juga Allah sendiri yang memasukkan. Tidak bisa diminta itu, juga tidak bisa ditunda, tidak bisa. Seperti orang yang melakukan dzikir sirul asrar secara terus-menerus itu kan, ada kalanya yang majedub, ada kalanya yang wasilun. Tidak bisa diminta. Yang pokoknya intinya orang-orang yang mencapai tingkatan arifin semuanya orang-orang gila terhadap Allah. Intinya di situ. Jadi kalau ingin, kadang ada
belajar hakikat, baru seminggu praktek sudah menginginkan seperti tingkatannya orang-orang kan gitu ya. Ini ditungguin kok enggak ada efek apa-apa ya. Ini sudah 3 tahun 4 tahun. Nah emangnya orang yang berzikir sama Allah itu efeknya apa? Tidak ada efeknya, yang ketenangan itu tadi, nyaman, tenang, tentram.